Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikut pengantar PA bagi PA online kita malam hari ini. Bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 hingga 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 hingga 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini adalah bagian akhir dari kisah pertobatan Kornelius. Siapa Kornelius? Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Jadi dia bukan orang Yahudi, dia kalau bagi orang Yahudi tergolong orang kafir. Tetapi kalau kita membaca perikop ini secara lengkap, kita bisa menemukan Kornelius ini mendapat penglihatan. Dia kemudian mau mengenal Kristus dan kemudian kita tahu ceritanya bahwa Petrus juga menerima penglihatan dari Tuhan sendiri supaya dia pergi kepada Kornelius. Dan saudara-saudara, pada saat itu pemahaman orang Israel meskipun mereka sudah mengenal Kristus, mereka memahami bahwa keselamatan itu hanya untuk umat Allah, dalam arti orang Israel saja, orang Yahudi saja. Dan ini adalah pandangan eksklusif semua orang Yahudi, orang Israel, termasuk para murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang dialami oleh Kornelius ini, apa yang dilakukan Petrus kepada Kornelius ini merupakan peristiwa pertama pemberitaan pembaptisan orang non-Yahudi. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat ayat per ayatnya. Kita akan melihat pertama adalah ayat ke-44. Di sana dikatakan, setelah Petrus mengatakan sesuatu, maka Roh Kudus turun ke atas orang-orang itu. Yang dimaksud orang-orang itu adalah Kornelius beserta dengan keluarganya. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus memberitakan bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Jadi di mata Tuhan tidak ada yang namanya diskriminasi. Tidak ada yang namanya Tuhan hanya akan menyelamatkan orang Israel saja, umat Allah, bangsa tertentu saja, tetapi Tuhan menegaskan diri bahwa Dia adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Dan Petrus juga menyampaikan kisah tentang Yesus dan karyanya bagi Kornelius, juga keluarga dan seluruh orang yang ada di dalam rumah Kornelius. Dan kemudian yang terjadi adalah Roh Kudus turun atas Kornelius dan lainnya, dan peristiwa ini kita bisa lihat di ayat 45 dan 46 membuat orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu menjadi tercengang. Kenapa mereka tercengang? Karena mereka beranggapan bahwa keselamatan itu hanya milik mereka saja, tidak untuk bangsa lain. Tetapi peristiwa ini mau menunjukkan tidak ada diskriminasi sekali lagi. Tuhan bukanlah Tuhan yang memiliki sikap yang suka mendiskreditkan bangsa tertentu, tidak menganggap kelompok tertentu, tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa karyanya itu tidak dibatasi, tidak terbatas hanya pada golongan tertentu saja. Dan ini jadi pembelajaran yang baru bagi para pengikut Kristus saat itu. Jadi tentu saja buat mereka ini sesuatu yang sangat baru sama sekali karena dari dulu mereka memahami bahwa yang selamat itu hanya mereka saja.
Nah, kemudian di ayat 47 dan 48 kita bisa melihat peristiwa yang menjadi tonggak sejarah yang penting, yang mau menunjukkan bahwa gereja juga hadir untuk semua orang. Pengikut Kristus itu seharusnya juga hadir bagi semua orang. Dan ini ditunjukkan pertama-tama oleh Petrus, seorang Petrus yang dalam pergumulannya dia kemudian memutuskan untuk tetap tunduk pada perintah Allah dan dia berani menghadapi resiko. Jadi resikonya tetap ada, saudara-saudara, karena ada banyak orang yang masih memiliki pandangan bahwa yang bisa selamat itu hanya orang Yahudi saja. Di luar mereka, mereka pasti tidak selamat karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka adalah orang kafir yang boleh mereka perlakukan seenaknya. Nah, saudara-saudara, di sini ada proses learn, unlearn, and relearn. Jadi ini terpaksa pakai bahasa Inggris karena kalau dalam bahasa Indonesia tidak akan nampak dengan jelas. Learn itu adalah mempelajari, proses kita mempelajari sesuatu. Kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan berita, informasi yang kita kemudian pelajari, kita pahami, kita pegang itu menjadi pegangan hidup kita. Kemudian ada proses unlearn. Unlearn itu artinya bahwa apa yang sudah kita pelajari itu dibongkar lagi. Meninggalkan apa yang sudah kita dapatkan. Jadi apa yang kita sudah pelajari itu terbentur dengan sesuatu yang berubah dan kemudian proses selanjutnya adalah relearn. Atau kita kemudian menjalani proses belajar lagi. Belajar menerima nilai baru atau makna baru dari apa yang pernah kita pelajari. Dan ini berlangsung dalam perikop kita. Jadi, learn, unlearn, relearn, kita belajar dari pengalaman spiritual Petrus dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Petrus. Learn, mereka belajar tentang iman mereka, tentang keselamatan yang hanya untuk umat Allah, hanya untuk bangsa mereka, dan itu menimbulkan ada prasangka, sikap diskriminatif, dan kemudian unlearn. Mereka kemudian dibongkar pemahamannya, apa yang mereka pelajari itu dirubah dengan tokoh yang merepresentasikan adalah Petrus. Tuhan mendidik Petrus melalui penglihatan binatang halal dan haram, dan Petrus disuruh mengambil binatang yang haram untuk dimakan. Jadi ada proses unlearn. Jadi apa yang sudah didapatkan itu dibongkar, kemudian relearn. Apa yang menjadi pengetahuan itu diberi makna baru. Ada proses pembelajaran baru dengan nilai-nilai baru dan makna yang baru. Dan ini berkaitan dengan keselamatan. Mereka belajar bahwa keselamatan itu hanya untuk Israel, ada pandangan eksklusif bahwa Allah hanya untuk umat Allah Israel saja, tidak untuk bangsa lain, dan ini yang membuat Israel sangat diskriminatif terhadap bangsa-bangsa lain. Jadi merasa bangsa lain itu bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, tetapi ada proses unlearn, di mana Allah menunjukkan diri. Allah memberikan perintah supaya Petrus pergi menjumpai Kornelius untuk membaptiskan dia. Allah menunjukkan diri bahwa Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Tidak ada diskriminasi di dalam Allah. Dan ada proses relearn yang kemudian dijalani oleh Petrus dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Yahudi Kristen yang bersama-sama dengan Petrus. Yaitu bahwa nilai barunya, yaitu makna barunya, yaitu bahwa keselamatan dari Allah itu juga ditujukan untuk semua orang, semua bangsa yang mau percaya kepada Kristus. Jadi tidak mandek hanya untuk Israel eksklusif, tetapi kemudian dibuka oleh Tuhan sendiri bahwa keselamatan itu juga untuk orang di luar Israel yang mau percaya kepada Kristus.
Nah, dalam bacaan kita ini adalah Cornelius beserta dengan seluruh keluarganya. Jadi saudara-saudara, learn, unlearn, relearn itu sebenarnya terus berproses di dalam kehidupan kita. Yang diperlukan adalah keterbukaan diri kita. Mau menggali lagi nilai-nilai Kristus bagi kehidupan kita dan sesama. Jadi tidak hanya mandek dengan apa yang kita pelajari, tetapi mau menggumulinya, mau kemudian melihat lagi bagian-bagian yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan dengan baik, dan kemudian mau melangkah maju, mau bertumbuh di dalam iman kepada Kristus melalui proses belajar, kemudian ada perubahan, dan mau belajar lagi. Dan ini bisa menolong kita untuk terus mendalami dan mendalami apa yang kita yakini, apa yang kita imani pada Kristus, dan kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan saudara-saudara, ada tiga topik, ada tiga pertanyaan pendalaman. Yang pertama adalah, apa perubahan-perubahan yang dialami Petrus dan semua orang percaya dari golongan bersunat? Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah proses learn, unlearn, relearn ini perlu dijalani dalam kehidupan beriman kita? Dan mengapa ini perlu dijalani? Dan pertanyaan yang terakhir, saudara-saudara, apakah saudara pernah punya pengalaman unlearn and relearn dalam kehidupan beriman saudara? Saudara-saudara nanti bisa membagikannya dalam PA kita. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat mempersiapkan diri. Kita akan berjumpa dalam PA online malam hari ini melalui WA Group PA Online GKI Buaran pukul 19. Terima kasih.